Pada beberapa kesempatan kita sering mendengar, sering melihat ya, baik di media sosial, media cetak maupun media elektronik, bahwa jika terjadi suatu kecelakaan lalu lintas, apalagi yang biasanya melibatkan angkutan umum seperti bus, truk, dan sebagainya, yang mengakibatkan korbannya mengalami luka, luka berat, ataupun bahkan sampai dengan meninggal dunia, tidak jarang si pengemudinya dijadikan tersangka karena dianggap telah melakukan kelalaian, sehingga si pengemudi tersebut dijatuhi hukuman pidana. Bahkan kalau kita perhatikan ya di masyarakat bahwa terdapat analogi apabila kendaraan yang lebih besar itu bertabrakan dengan kendaraan yang lebih kecil, misalnya mobil dengan motor, maka pengendara mobil otomatis menjadi tersangka. Padahal sistem hukumnya tidaklah seperti itu. Sehingga kasihan ya, apalagi pengemudi yang dijadikan tersangka itu dia tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum, sehingga menurut saja ketika dilakukan proses pidana terhadap dirinya dan tidak melakukan perlawanan. Materi kali ini menjadi sangat penting untuk kita pahami karena setiap hari kita menggunakan kendaraan bermotor. Bisa jadi perihal kecelakaan menimpa pada diri kita sendiri. Sehingga apabila itu terjadi, kita bisa melakukan suatu pembelaan bahwa pada saat kecelakaan itu terjadi, kita tidak melakukan kelalaian, apalagi kesengajaan. Beritahu keluarga atau kerabat kita lainnya bahwa jika hal tersebut terjadi, belum tentu kita sebagai pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor dijadikan sebagai tersangka dan apalagi harus menjalani pidana penjara. Bagaimanakah bentuk pembelaan yang harus kita lakukan ketika terjadi kecelakaan lalu lintas? Mari kita simak ulasannya. Terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas, kita bisa lihat dulu ketentuan atau dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kita bisa melihat ketentuannya di pasal 229 yang membagi kriteria kecelakaan lalu lintas, yaitu terbagi dalam 3 golongan. Yang pertama adalah kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan adanya kerusakan kendaraan dan atau barang. Yang kedua, kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu suatu kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya korban mengalami luka ringan dan atau terdapat kerusakan terhadap kendaraan atau barang. Kemudian golongan atau tingkatan kecelakaan lalu lintas yang ketiga adalah kecelakaan lalu lintas berat, yaitu yang menyebabkan korban mengalami luka berat dan atau meninggal dunia. Lalu bagaimana terkait dengan ketentuan pidananya? Ketentuan pidananya terkait dengan 3 kriteria kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat di ketentuan pasal 310 ya. Yaitu pada ayat 1, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan, itu pidananya paling lama 6 bulan ya, atau denda 1 juta rupiah. Kemudian pada ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban mengalami luka ringan dan kerusakan terhadap kendaraan atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 2 juta rupiah. Ini untuk kriteria kecelakaan lalu lintas sedang. Kemudian terkait dengan kecelakaan lalu lintas berat, ya apabila korbannya mengalami luka berat, itu pidananya adalah 5 tahun dan denda paling banyak
10 juta rupiah. Kemudian apabila kecelakaan lalu lintas berat ini yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia, ancaman pidananya adalah 6 tahun dan paling banyak dendanya 12 juta rupiah. Ini sudah diganti ya dengan kriteria kategori sesuai dengan KUHP yang baru ya. Nanti kita bisa menyesuaikan. Ketentuan kecelakaan lalu lintas sebagaimana pasal 310 Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ini membahas terkait kecelakaan lalu lintas yang disebabkan adanya unsur kelalaian dari pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan, korban mengalami luka ringan, luka berat, dan mengalami atau meninggal dunia ya. Pada diskusi kita kali ini kita akan membahas terkait dengan apa saja unsur seseorang dapat dipidana berdasarkan kelalaian atau kealpaan yang dilakukannya. Ini kita berkaitan dengan Undang-Undang Lalu Lintas dulu ya. Untuk kita ketahui bahwa suatu tindak pidana diliputi kealpaan apabila adanya perbuatan yang dilakukan karena kurang hati-hati. Misalnya mengendarai mobil dengan cara ugal-ugalan sehingga menabrak orang dan menyebabkan orang yang ditabrak tersebut mengalami luka berat ataupun meninggal dunia. Itu terkait dengan unsurnya sehingga orang dapat dipidana ya. Dalam teorinya, dalam memori Van Til Lichting dijelaskan bahwa dalam hal kelalaian atau kealpaan harus kita temukan pada diri pelaku. Yang pertama adalah kekurangan pemikiran atau penggunaan akal yang diperlukan. Kemudian juga adanya kekurangan pengetahuan atau kekurangan ilmu yang diperlukan. Dan yang ketiga adanya kekurangan kebijaksanaan atau belait yang diperlukan. Kemudian kita bisa membagi kelalaian atau kealpaan ke dalam dua bagian ya. Yaitu yang pertama adalah kelalaian atau kealpaan yang disadari, biasa disebut juga dengan culpa lata atau bewusstful, yaitu pelaku menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya. Akan tetapi dia percaya dan berharap bahwa akibat tersebut tidak akan terjadi. Misalnya begini, saya mengendarai mobil, tetapi mobil tersebut saya sudah tahu, sudah ada gejala bahwa terdapat kemungkinan gagal fungsi rem karena memang kanvas remnya sudah tipis, itu artinya sudah waktunya diganti. Tetapi ketika saya sudah mengetahui itu, saya tetap mengendarai mobil tersebut, padahal saya tahu remnya sudah tipis yang mengakibatkan adanya fungsi rem yang kurang maksimal. Nah, saya paksakan menggunakan mobil tersebut dan saya berharap bahwa tidak akan terjadi apa-apa atau tidak akan terjadi sesuatu akibat yang nantinya akan terjadi ya dengan adanya tipis rem tersebut, kanvas rem tersebut. Akan tetapi ketika saya bawa mobilnya atau saya kendarai mobilnya, ternyata mengalami gagal fungsi rem atau remblong lah dan sebagainya. Sehingga terjadi kecelakaan. Nah, di situ saya dapat dikenakan telah melakukan suatu kelalaian atau kealpaan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian bentuk atau jenis kealpaan yang kedua adalah kealpaan yang tidak disadari. Biasa disebut dengan culpa levis atau unbewusstful. Dalam hal ini si pelaku melakukan suatu perbuatan yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat. Padahal dia seharusnya dapat menduga bahwa dengan dia melakukan perbuatan tersebut, maka akan patut diduga terjadi suatu akibat. Sebagai contoh, saya mengendarai sepeda motor misalnya. Kemudian saya karena ingin mengambil jalan pintas, saya sedikit melawan arus lalu lintas. Akan tetapi ketika saya melakukan perbuatan melawan arus lalu lintas yang saya pikir cuma sedikit aja lah, tinggal kita mau muter misalnya,
itu kemudian terjadi suatu kecelakaan. Maka saya dapat dikenakan sebagai telah melakukan perbuatan culpa levis atau on school. Lalu bagaimana jika suatu kecelakaan tidak ditemukan adanya kealpaan atau kelalaian pada si pengemudi? Misalnya begini, saya mengemudikan sebuah mobil, kemudian dari arah berlawanan ada sepeda motor yang dikemudikan oleh dua orang pemuda, dia dalam keadaan mabuk ya, mengendarai motornya. Kemudian karena mabuk dia hilang keseimbangan, kemudian dia menabrak mobil saya yang mengakibatkan dia mengalami luka berat, motornya rusak, dan mungkin satunya meninggal dunia misalnya. Apakah saya bisa dikatakan sebagai tersangka? Tentu tidak, karena kelalaian bukan ada pada diri saya. Saya sudah melakukan pengecekan terhadap kendaraan saya bahwa kendaraan yang saya gunakan itu layak jalan. Ada riwayat servis dan sebagainya dan sebagainya. Justru kelalaian tersebut ada pada pihak si orang atau dua orang pemuda yang mengendarai sepeda motor dengan dalam keadaan mabuk tadi. Sehingga saya tidak dapat dilakukan atau dikenakan telah lalai melakukan kecelakaan. Karena kelalaian itu ada pada orang lain, ada pada orang yang mabuk tersebut, bukan ada pada saya. Justru akibat perbuatan mereka, sayalah yang mengalami kerugian. Akibat kelalaiannya mereka, mobil saya mengalami kerusakan. Sehingga saya dapat melakukan penuntutan kepada mereka untuk mengganti kerusakan atas mobil saya. Begitupun terkait dengan contoh tadi ya, contoh yang melanggar arus lalu lintas. Nah, ketika terjadi suatu kecelakaan, ketika orang tersebut melanggar arus lalu lintas, ya kemudian terjadi tabrakan dan dia mengalami luka. Tentunya si lawannya ini tidaklah dapat dikatakan telah melakukan suatu lalai atau kealpaan dalam mengendarai kendaraannya. Justru apabila kendaraannya rusak, dia juga wajib meminta atau orang yang melanggar tadi harus mengganti kerugian yang diderita oleh lawannya tersebut apabila tidak ingin diproses secara pidana ya. Apabila sebagaimana contoh perbuatan tadi, contoh saya mengendarai mobil kemudian dua orang pemuda mabuk menabrak mobil saya dan mereka mengalami luka dan motornya rusak, itu dipaksakan. Ya, misalnya dipaksakan sampai di persidangan bahwa saya yang dianggap sebagai telah melakukan kelalaian. Di sini harus kita ingat bahwa di dalam prakteknya bahwa saya tidak bisa menghindari kecelakaan tersebut karena kecelakaan itu diakibatkan oleh adanya kelalaian mereka yang mengendarai dalam keadaan mabuk. Sehingga terdapat azas yaitu actus pneumatiae facit injuriam, yang berarti tidak seorang pun dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian akibat kecelakaan yang tidak dapat dihindari. Saya tidak dapat menghindari ketabrakan tersebut karena mereka yang menabrak mobil saya, seperti itu. Jadi tidak bisa hanya karena saya tidak ada tanda-tanda pengereman dan sebagainya sehingga saya sebagai tersangka, tidak bisa. Ya, jadi actus pneumatiae facit injuriam. Tidak seorang pun dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian akibat kecelakaan yang tidak dapat dihindari. Sehingga di sini hakim juga dia akan menggunakan azas audi et alteram partem, ya, artinya harus mendengarkan adanya suatu penjelasan atau pembelaan dari kedua belah pihaknya. Saya tetap akan melakukan pembelaan atau membela diri bahwa saya sama sekali tidak melakukan unsur kelalaian dalam berkendara, melainkan kelalaian tersebut ada pada korban. Sehingga saya tidak berhak untuk mengganti rugi dan saya juga tidak berhak untuk dijadikan sebagai tersangka. Tentunya dalam persidangan itu kan jaksa harus membuktikan bahwa saya melakukan kelalaian. Karena jaksa penuntut umum itu terkena azas actori incumbit onus probandi, actore non probante reus absolvitur. Siapa yang menuntut, dialah yang harus membuktikan. Jika tidak bisa dibuktikan, maka orang yang dituntut
harus dilepaskan. Apabila perkara ini dipaksakan, artinya saya tetap dibawa ke ranah pengadilan dan sampai putusan, maka terdapat putusan yang akan dijatuhkan. Ya, tergantung apabila memang jaksa penuntut umum bisa membuktikan bahwa saya melakukan kelalaian, maka putusannya adalah fair orderly, yaitu dijatuhi hukuman sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Ya. Karena terbukti secara sah dan meyakinkan saya telah berbuat suatu peristiwa pidana. Akan tetapi apabila saya dapat membuktikan bahwa saya tidak bersalah dan atau dapat mematahkan dalil-dalil yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, maka hakim dapat menjatuhkan putusan prisprak kepada saya, yaitu bebas dari segala dakwaan karena tidak cukup bukti atau tidak terbukti saya melakukan perbuatan yang didakwakan. Itu terkait dengan kelalaiannya ya. Kemudian terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang diduga mengandung unsur sengaja ya. Yaitu ada di ketentuan pasal 311 ya, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang mana pada intinya setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Itu ancaman hukumannya 1 tahun dan denda 3 juta rupiah ya, nanti dikonversi dengan sistem kategori. Kemudian apabila perbuatan tersebut mengakibatkan adanya kerusakan terhadap barang, ancaman hukumannya itu 2 tahun dan denda maksimum 4 juta rupiah. Kemudian apabila perbuatan itu mengakibatkan luka ringan dan adanya kerusakan barang, itu ancaman hukumannya 4 tahun sampai dengan dendanya 8 juta rupiah. Lalu apabila mengakibatkan korban mengalami luka berat, maka ancaman hukumannya adalah 10 tahun dan atau denda paling banyak 20 juta rupiah. Sedangkan pada ayat 5-nya apabila perbuatan yang atau mengemudi kendaraan yang membahayakan keselamatan orang lain tersebut mengakibatkan korban mengalami kematian atau meninggal dunia, maka ancaman hukumannya adalah 12 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Tentunya selain kealpaan, karena ini bentuknya adalah dengan sengaja, misalnya saya mengendarai kendaraan dengan cara ugal-ugalan lah, jumping dan segala macam, kemudian terjadi kecelakaan, maka itu tidak lagi masuk ke dalam area kelalaian atau kealpaan ya, tapi sudah masuk kepada area jenis unsur kesengajaan ya. Kita tahu bahwa tingkatan sengaja itu ada 3, yaitu opzet als oogmerk, sengaja dengan maksud. Kemudian opzet bis zekerheid bewusst, sengaja dengan kesadaran keyakinan. Kemudian yang ketiga adalah opzet bis mogelijk bewusst atau dolus eventualis ya, sengaja dengan kesadaran kemungkinan. Jadi ketika saya jumping pakai sepeda motor, dalam diri saya harus berpikir bahwa mungkin akan terjadi kecelakaan dan mengakibatkan orang lain mengalami kerusakan barang ataupun mengalami luka ya, baik luka ringan maupun luka berat, bahkan sampai dengan meninggal dunia apabila saya celaka dan mengakibatkan adanya korban. Jadi seperti itu ya. Jadi kita patahkan analogi selama ini bahwa kendaraan yang lebih besar otomatis akan menjadi tersangka apabila mengalami kecelakaan dengan kendaraan yang lebih kecil. Itu harus dibantah bahwa sepanjang dalam diri kita tidak ditemukan adanya unsur kelalaian ataupun kealpaan, baik culpa lata maupun culpa levis, apalagi tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini opzet bis mogelijk bewusst atau sengaja dengan kesadaran kemungkinan, maka jangan khawatir, kita tidak akan dapat dijadikan tersangka atau dimintai pertanggungjawaban atas adanya korban akibat kecelakaan tersebut. Karena apa? Karena kelalaian bukan pada diri kita, melainkan pada korban. Namun apabila dalam diri kita ternyata ditemukan unsur kelalaian, ya kita harus bertanggung jawab sesuai dengan kelalaian yang kita lakukan.
Demikian, terima kasih.